Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdagangan internasional. Konsep perdagangan internasional. 1. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. 2. Manfaat perdagangan internasional. Adapun manfaat perdagangan internasional sebagai berikut. Memperluas pasar sehingga dapat mendorong peningkatan hasil produksi. Suatu negara akan mendapat keuntungan dari kegiatan spesialisasi produk. C. Mendapatkan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. D. Transfer teknologi sehingga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Adapun faktor-faktor pendorong perdagangan internasional sebagai berikut. A. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. B. Perbedaan faktor-faktor produksi. C. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. D. Perbedaan selera. E. Adanya sarana komunikasi dan transportasi. F. Perbedaan hasil produksi. G. Perbedaan harga hasil produksi. H. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. A. Hambatan internasional. Hambatan internasional merupakan hambatan yang berasal dari dalam negeri. Hambatan ini meliputi berikut ini. 1. Rendahnya kualitas SDM yang berperan sebagai tenaga kerja. 2. Penggunaan teknologi yang masih cukup rendah. 3. Kualitas barang komunitas ekspor rendah. B. Hambatan eksternal. Adapun hambatan eksternal dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut. 1. Hambatan eksternal karena ada kebijakan dari negara lain. 2. Hambatan eksternal karena keadaan tertentu. 4. Teori perdagangan internasional berikut teori-teori perdagangan internasional. A. Teori keunggulan mutlak. B. Teori keunggulan komparatif. C. Teori faktor dukungan Heckscher-Ohlin. 5. Kebijakan perdagangan internasional. Adapun bentuk-bentuk kebijakan perdagangan internasional sebagai berikut. A. Tarif atau bea masuk. B. Kuota. C. Dumping. D. Larangan impor. E. Larangan ekspor. F. Diskriminasi harga. G. Perdagangan bebas. H. Subsidi. I. Premi. 6. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Adapun tujuan dari kebijakan perdagangan internasional sebagai berikut. A. Peningkatan pembangunan ekonomi. B. Welfare kesejahteraan. C. Keseimbangan neraca pembayaran. D. Proteksi. E. Tautar koe. B. Alat pembayaran dan neraca perdagangan internasional. 1. Alat pembayaran internasional. Alat pembayaran media yang digunakan untuk melakukan transaksi. A. Fungsi devisa. Adapun fungsi devisa sebagai berikut. 1. Sebagai alat tukar internasional. 2. Alat pengukur nilai perekonomian suatu negara. 3. Alat penimbun kekayaan. B. Sumber devisa. Adapun sumber-sumber devisa sebagai berikut. 1. Ekspor barang dan jasa. 2. Tarif atau bea masuk barang-barang impor. 3. Penerimaan dividen dari luar negeri. 4. Penerimaan dari wisatawan mancanegara. 5. Hadiah, hibah, atau grants. 6. Pinjaman luar negeri. C. Tujuan penggunaan devisa. Adapun tujuan devisa sebagai berikut. 1. Membiayai impor. 2. Menyeimbangkan neraca pembayaran. 3. Untuk melaksanakan pembangunan. 4. Untuk membayar biaya pendidikan warga negara yang belajar di luar negeri. 5. Untuk membiayai perwakilan negara di luar negeri. 6. Keperluan wisatawan dalam negeri yang akan berkunjung ke luar negeri. 7. Untuk membayar utang luar negeri. D. Macam-macam devisa. Macam-macam devisa sebagai berikut. 1. Valuta asing mata uang asing 2 emas. 3. Wasal asing atau Special Drawing Rate SDR.
4. Cable Order Telegraphic Transfer. 5. Traveler Cikwetesi. 6. Bill of Exchange Wasel. 2. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Transaksi perdagangan internasional yang rumit membuat berbagai pihak yang terlibat harus melakukan pencatatan. Transaksi ekspor dan impor dicatat dalam neraca perdagangan balance of trade. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. 3. Cara pembayaran perdagangan internasional. A. Pembayaran secara tunai cash payment. B. Pembayaran menggunakan rekening terbuka open account. C. Pembayaran dengan private compensation. D. Menggunakan letter of credit L bagi C. 4. Kurs tukar valuta asing. Macam-macam sistem kurs, ada 3 sebagai berikut. A. Sistem kurs tetap. B. Sistem kurs mengambang atau bebas. C. Sistem kurs terkait dan mengambang. 2 macam kurs di bursa valuta asing sebagai berikut. Adat kurs jual adalah kurs yang berlaku ketika bank menjual mata uang asing. Bedot kurs beli adalah kurs yang berlaku ketika bank membeli mata uang asing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.